Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal mauta rahatan lil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Allahumma sholli wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Faqala Allah ta'ala fi ayatil ukhra, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mauti wa idza. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil hadirin wal hadirat, jamaah malam ketiga daripada almarhum saudara kita, RW kita, mamang kita, ndek kita, almarhum Bapak RW Rahman bin Bapak Haji Rahmat, yang insya Allah mudah-mudahan dengan berkumpulnya para guru-guru yang ada di sini, dengan silaturahminya kita berkumpul di sini terkait hablum minanasnya kita antar saudara, sekaligus dengan pembacaan kalimat yang begitu agung, kalam-kalam ilahi, ayat-ayat suci, serta kalimat musyarrafah. Mudah-mudahan itu sebagai wasilah turunnya rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, khususnya buat almarhum Bang RW Rahman, umumnya buat orang-orang tua kita, saudara-saudara kita yang telah mendahului kita semua. Amin ya robbal. Mudah-mudahan pun keluarga yang ditinggalin, ada bininya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, mamang-mamangnya, dan keluarga besarnya, mudah-mudahan Allah kasih kesabaran lah, amin lah Pak. Dan apapun yang dikeluarkan diganti oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan berlipat ganda, amin ya robbal. Guru-guru kita yang cukup banyak, yang sama-sama kita hormati, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para orang tua, dan segenap jamaah takziah yang dimuliakan oleh Allah. Bil khusus ada guru kita bersama, Al-Mukarram Bapak Ustadz Dadang, Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Nazaruddin, Al-Mukarram Bapak Ustadz Abil Jayadi, Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Abdul Salim, Al-Mukarram Bapak Ustadz Syarifuddin Bastian, orang tua kami, Ketua DKM Masjid Jami Ar-Rusada, Yanda Ustadz Haji Rahmat. Mudah-mudahan para tokoh-tokoh masyarakat kita senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, berkah dunia dan akhirat. Dan cukup banyak para asatidz yang di pojok, samping kiri, samping kanan, Masya Allah, ini orang begitu banyaknya, luar biasa. Artinya ini pertanda mudah-mudahan almarhum Bang RW Rahman min ahlil khair, amin ya robbal. Baji Rahmat, Bang Sumarwan, Bang Ustadz Syarifuddin Bastian, dan segenap jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kalau saya lagi berdiri dalam acara takziah begini, ingat almarhum. Ketika dia datang takziah, biasanya sama Mang Dipan itu, memang ya? Iya. Ya, pojokan. Dan kadang kalau lagi saya ceramah, dia buat contoh. Insya Allah. Artinya apa? Semasa hidupnya Bang RW Rahman rajin dalam acara ginian.
Nah ini mumpung nyawa kita masih nempel, kalau ada kesempatan, saudara lagi berduka, tetangga lagi berduka, datang aja. Ini salah satu buktinya, almarhum ini rajin dalam acara ginian. Kalau hubungan antar kepada Allah mah itu hubungan almarhum, tapi di mata saya almarhum Bang RW Rahmat ini sosialnya bagus. Amin. Udah kelihatan, orang udah kelihatan tuh kalau nggak ada. Masya Allah, saya lihat dari statusnya Bang Dede Takim, tiap malam, apa malam 1, apa malam 3, banyak orang. Nah kita kalau ada kesempatan, ketika saudara, ketika tetangga dalam acara hal seperti ini, ontong pakai dibilangin. Ini kadang-kadang kan ada yang delit banget. Lu ngapa kagak datang ono? Lah gua kagak diundang lah, emang dia lagi kriaan. Kan begitu ya. Montong-montong kita bawa jeruk 2 kilo, 5 kilo dalam acara beginian. Kalau orang lagi susah, orang lagi duka, kita nyomok batang hidung kita, orang itu udah girang. Bener gak? Udah diperhatiin namanya. Habluminanasnya bagus. Percuma, saya kata percuma andai kata habluminallahnya bagus. Zikirnya rajin, sembahyangnya rajin, ibadahnya rajin, tapi habluminanasnya nggak bagus juga. Kan yang bagus hubungan sama Allahnya bagus, hubungan antar sesamanya juga bagus, itu baru cakep. Kadang-kadang nyompot aja, nggak mau bergaul sama orang. Kita kalau ngapa-ngapa, siapa yang gotong? Bener nggak Bang? Mudah-mudahan biar pada sehat kita semua, amin. Amin ya robbal. Nah ini atu aja hadis, mudah-mudahan singkat padat. Habluminasnya ini tentang habluminas dan sering saya sampaikan agar mempertajam keimanan kita, amin. Kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika seseorang itu mati, dia terlepas dari 3 hal, maka kata baginda Rasul dia akan masuk surga, amin. Ini pokok penting nih, ini keseharian aja nih yang kita bahas, mudah-mudahan dijadikan ilmu yang bermanfaat, amin. Ketika Haji Rahmat meninggal, ketika saya meninggal dunia, ketika segenap jamaah takziah meninggal dunia, kita terbebas dari 3 hal, maka kata baginda Rasul, di samping itu orang hubungan kepada Allahnya bagus, hubungan antara sesamanya bagus, maka ia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Man faraka ruhul jasada, setiap seseorang yang ruhnya terlepas daripada badannya, wa huwa bari'um min salatin, kemudian dia terbebas dari 3 hal, maka kata baginda Rasul dakhalal jannah, maka akan masuk surga orang tersebut. Mudah-mudahan kita termasuk itu, amin. Terbebas dari apa Bang Ustaz Wawan? Yang pertama al-kibriya atau al-kibri. Yang pertama terbebas daripada sifat sombong. Ada nggak model manusia yang sombong, Bang? Ada nggak model manusia yang sombong? Banyak. Kaya sombong, Bang Olen, nggak bagus. Pinter sombong, nggak bagus. Tapi ada yang double, udah geblek. Umpama sombong lagi, kan kuadrat namanya. Berkata baginda Rasul, barang siapa di dalam hatinya ada rasa sombong sebesar biji atom atau biji sawit sebesar biji zarah, maka enggak masuk surga. Apa yang mau kita sombongin Bang RW Didi? Bener? Bener? Ini Bang Maman sekarang merasa gagah. Kita semua merasa gagah, merasa muda. Coba ntar umur 80 kalau nyampe umur kita. Bang RW Rahman aja nggak nyampe 80, bener? 61. Karena panennya umat Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam antara 62 sampai 63 tahun, bahkan sampai 70 tahun. Kalau 70 masih hidup ke sono, dikasih bonus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang kita sibuk berpikir bagaimana hidup di dunia ini enak.
Tapi terkadang kita lupa berpikir bagaimana kita mati enak. Artinya mati dalam keadaan husnul. Buang sifat sombong dari diri kita jauh-jauh. Karena sombong itu penyakit daripada salah satu penyakit hati. Jangan belagu, bahasa kitanya, bahasa pondok bendanya mah jangan mentang-mentang. Orang mah apa sih mentang? Bahasa Bekasi mentang kan begini satu nih. Kalau mentang-mentang berarti beberapa kali, lama-lama ngejengkang nggak ke belakang. Jangan belagu, jangan sombong. Perlu tawadu, ucapan kita, perilaku kita tawadu biar kita kaya banget ge. Kita kalem, orang resep main sama kita, bener gak? Buang sifat sombong dari diri kita. Mudah-mudahan penyakit hati dibuang dari diri kita semua. Amin. Yang kedua, wal ghulul, terbebas daripada sifat khianat. Yang dipercaya jangan berkhianat. Bini dikasih kepercayaan sama suami, jangan berkhianat. Kita suami dikasih kepercayaan sama bini, jangan berkhianat. Pokoknya yang dikasih kepercayaan jangan pernah berkhianat. Ayatul munafik salasun, tanda-tanda munafik itu 3. Idza hadasa kadzaba, kalau ngomong banyak bohongnya. Wa iza tu'mina khona, kalau dipercaya dia berkhianat. Wa iza wa'ada akhlafa, kalau janji dia ingkar. Nah, sifat khianat ini salah satu sifat yang dimiliki ciri-ciri orang munafik. Kata Allah hukuman bagi orang munafik di dalam firman-Nya, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar walau tajidalahum nasira. Sesungguhnya tempat bagi orang-orang munafik itu nanti di paling bawah daripada keraknya api neraka. Nauzu, paling bawah. Udah kerak, paling bawah lagi, paling bawahnya neraka jahanam. Andai kata ada bara api neraka jatuh selubang biji jarum, jatuh ke bumi, itu bikin hancur gunung dan bumi. Ini paling bawahnya daripada neraka jahanam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang ketiga, terbebas daripada yang namanya utang piutang. Benar apa yang disampaikan kemarin, sambutan dari tuan rumah. Kata Bang Wawan kemarin mewakilinya, kalau umpama almarhum itu ada keterangan itu dalam kitab Irsyadul Ibad ila Syabilir Rasyad, ada keterangan seperti itu. Barang siapa seseorang yang punya utang, ketika di dunia dia mampu buat untuk ngebayarnya, tapi memang sengaja kagak mau bayar. Ketika seseorang minjem duit kepada orang lain, dia mampu membayarnya, tapi emang sengaja kagak mau bayar. Artinya ada kalimat sengaja kagak mau bayar. Emang gak mau bayar dia sengaja, tapi ketika mampu bayar bisa, tapi emang gak mau bayar. Orang yang seperti itu, kata baginda Rasul, maghlulun fi unuqihi la yufaqahu illa qada'u dainihi. Nanti ketika di dalam kubur, lehernya akan dililit oleh sebuah rantai. Itu rantai nggak bakalan dilepas kecuali dibayar oleh ahli warisnya. Maka timbullah dalam acara ketika kita habis nyolatin atau sebelum nyolatin, itu ada kata sambutan daripada sohibul musibah. Dikhawatirkan namanya kita orang hidup pasti punya utang piutang bareng dikit. Tapi alhamdulillah kemarin disampaikan dengan tegas oleh Bang Wawan, kalau andai kata almarhum punya utang jangan diomongin di mana-mana. Atau orang lain punya utang sama kita terus dia meninggal, jangan disebar kemana-mana. Datang aja ke keluarga. Itu kurang lebihnya sambutannya begitu kemarin. Jelas itu maksudnya. Maka ini sangat erat dengan kaitannya hablum minanasnya kita sama masa idah seorang perempuan. Ini jarang dibahas. Masa idah orang perempuan ketika ditinggal mati oleh suami itu 4 bulan 10 hari. Nah, disebut masa idah. Kalau itu perempuan dalam keadaan hamil, maka masa idahnya sampai bocah itu keluar.
Kalau dia nggak hamil, masa idah seorang perempuan ketika ditinggal suaminya meninggal dunia, maka disebut ada namanya masa idah. Masa idahnya lamanya 4 bulan 10 hari dan harus dijalanin bagi seorang perempuan. Bukan di sini aja wajib rahmat. Kemarin ketika abang ipar saya meninggal, saya sampaikan ini di depan pos saya, di hadapan jamaah saya. Karena ini jarang dibahas. Ini kadang-kadang laki baru mati, gelahak, gelehek keluar. Dosa. Ada masa idahnya bagi seorang istri yang ditinggal suami. Kecuali darurat banget yang mesti harus keluar, itu boleh. Tapi kalau tidak darurat nggak boleh. Jangan itu bersolek, berpakaian-pakaian yang artinya mencolok, itu nggak boleh. Mau tua kek, mau muda, ketika lagi masa ini perlu diperhatikan. Ini sangat penting wajib rahmat. Sangat penting. Nggak di sini aja, dimanapun saya sampaikan hal perkara masa dan saya yakin ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan dijadikan ilmu yang bermanfaat khususnya buat kita semua. Amin ya robbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.